Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlah wala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dan kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 29. Taib an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari Mu'ad bin Jabal, semoga Allah ridho kepadanya, ia berkata, Qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah wa yubaidu anni anin nar. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku dengan sebuah amal yang dengannya aku akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Qala laqad sa'alta an azim wa innahu layasirun ala man yasarallahu ta'ala alaihi. Kemudian Nabi menjawab, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan sesungguhnya perkara itu mudah bagi orang-orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Kemudian Nabi menjelaskan pertanyaan dan memberikan jawaban kepada Mu'ad bin Jabal, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait. Nabi kemudian menjawab, engkau beribadah kepada Allah tanpa mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, dengan siapapun. Engkau mendirikan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Kemudian Nabi menambahkan, maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Nabi kemudian langsung memberikan tambahan, as-saumu junnah wa sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Wa salatu rajuli fi jawfil laili summa tala tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Nabi kemudian setelah bertanya kepada Mu'ad, maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Kemudian Mu'ad mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian berkata, puasa itu adalah perisai. Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Dan sholat seseorang di penghujung malam, kemudian Nabi SAW membaca perkataan Allah dalam surat As-Sajdah dari ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji hatta balagha ya'malun. Kemudian beliau membaca perkataan Allah dalam surat As-Sajdah 16 sampai 17. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka sampai perkataan Allah yang mereka kerjakan. Summa qala, kemudian beliau menambahkan, ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa dirwati sanami. Maukah kuberitahukan kepadamu dengan pokok perkara, tiangnya dan ujung punuknya? Qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad bin Jabal menjawab untuk kesekian kalinya, mau ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhus shalah wa dirwatus sanamihi al-jihad. Nabi kemudian menerangkan pokok segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Summa qala, kemudian beliau berkata lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, faqultu bala ya Rasulullah.
Nabi kemudian mengatakan, maukah aku beritahukan kepadamu puncak dari perkara-perkara itu tadi? Mu'ad bin Jabal untuk kesekian kalinya mengatakan, mau ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisani. Kemudian Nabi memegang lidahnya. Wa qala kufa 'alaika hadza. Tahanlah ini, tahanlah lisan. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kami nanti akan disiksa gara-gara perkataan kami? Faqala sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Kemudian Nabi SAW berkata, ibumu kehilangan dirimu. Maksudnya ini sebuah ungkapan, apa kamu baru tahu? Wahal yakubun nas finnari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu diseret ke neraka dengan ditarik wajah atau hidung mereka karena memanen apa yang sudah diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau berkomentar hadis ini dalam satu jalur derajatnya hasan, di jalur yang lain derajatnya sahih. Baik. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mulia, pemuda Ansor, salah seorang sahabat yang menjadi bagian dalam kegiatan Baitul Aqobah, bahkan menjadi pemimpin para ulama di akhirat nanti, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ini oleh Nabi SAW pernah dikomentari, innahu ya'ti yaumal qiyamah imamal ulama bi rabwah. Sesungguhnya Mu'ad bin Jabal itu nanti di akhirat, di hari kiamat akan datang sebagai pimpinan para ulama dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian Nabi SAW juga pernah berkomentar tentang Mu'ad bin Jabal, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu tentang perkara halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Dan beliau ini konon berasal dari suku Aus, suku yang cukup terkenal di Madinah. Beliau masuk Islam pada usia sekitar 18 tahun. Dan beliau termasuk sahabat yang Nabi SAW pernah mengungkapkan rasa cinta kepada dirinya. Nabi SAW sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud pernah berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, wallahi la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku tuh cinta kepada dirimu, demi Allah aku cinta kepada dirimu. Kemudian kesaksian dari generasi tabi'in, Yazid bin Qutaib rahimahullah. Suatu ketika aku masuki sebuah masjid di Homs, di Suriah. Dan aku melihat ada seorang pemuda yang dikerumuni oleh banyak orang. Pemuda ini memiliki paras yang tampan, kulitnya putih agak tinggi, rambutnya agak keriting. Setiap perkataan yang keluar dari lisannya, yang keluar dari mulutnya adalah cahaya dan mutiara. Maksudnya setiap perkataan yang diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal itu perkataan yang bermanfaat, perkataan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang lain. Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini juga salah seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW pernah berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni usika la tada'anna antakula dubura kulli sholah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, aku berikan wasiat kepadamu agar engkau tidak meninggalkannya untuk mengucapkannya setiap habis sholat. Yaitu apa? Sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa bisa mempersembahkan ibadah yang baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian Mu'ad bin Jabal ini satu dari 6 sahabat yang direkomendasi oleh Nabi untuk dipelajari bacaan Al-Qur'annya. Kemudian di akhir
menjelang wafatnya Nabi ngutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Dan tatkala Nabi mengiringi perginya Mu'adz meninggalkan Madinah akan berdakwah ke Yaman, Mu'adz bin Jabal itu berada di atas kudanya. Nabi kemudian nuntun kuda Mu'adz bin Jabal di bawah. Seakan-akan Nabi itu sangat menghormati Mu'adz bin Jabal. Kemudian tatkala diiringi kepergiannya oleh Rasulullah SAW, Nabi berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hada." Mu'adz, boleh jadi setelah tahun ini kamu tidak bertemu denganku. Wala'allaka tamurru bi masjidi wa qabri. Bisa jadi nanti yang kamu temui tatkala kamu pulang dari dakwah ini cuma masjidku dan kuburanku. Inna aulan nasi bi al-muttaqun. Ketika mendengar perkataan Nabi seperti itu, Mu'adz bin Jabal sadar. Nabi pamitan kepada Mu'adz bin Jabal, memberitahu Mu'adz bin Jabal bahwasanya tidak lama Nabi itu akan wafat. Mu'adz pun nangis. Kemudian Nabi melanjutkan perkataan kepada Mu'adz, inna aulan nasi bi al-muttaqun. Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku nanti adalah orang-orang yang bertakwa. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun dia, dimanapun dia berasal. Kemudian kisah Mu'adz bin Jabal masih banyak, tapi saya ringkas beberapa di antaranya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia mengutus bawahannya untuk memberikan 400 dinar kepada Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian dibawa 400 dinar itu diterima oleh Abu Ubaidah, tapi kemudian Abu Ubaidah langsung membagikan 400 dinar itu melalui budaknya. Budaknya dipanggil, kemudian dia berkata, berikan uang ini kepada si fulan, berikan ini kepada si fulan, berikan ini kepada si fulan. Sehingga terkesan 400 dinar dari Umar bin Khattab itu sama sekali tidak dinikmati oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian bawahan Umar lapor kepada Umar, laki-laki ini tidak menikmati sepeser pun uang yang Anda berikan, langsung disedekahkan kepada beberapa orang. Kemudian Umar bin Khattab ngasih uang lagi, uang yang sama 400 dinar. Kemudian perintahnya tolong berikan kepada Mu'adz bin Jabal. Maka bawahan Umar membawa 400 dinar ini diserahkan kepada Mu'adz bin Jabal. Sama sikap Mu'adz seperti Abu Ubaidah. Dia panggil budak perempuannya, kemudian diperintahkan tolong bagikan uang ini kepada si fulan, uang ini kepada si fulan. Cuma ketika dia perintahkan budaknya membagi uang dari Umar bin Khattab itu, istrinya tahu, istrinya datang. Suamiku, aku juga butuh duit. Jangan seluruhnya disedekahkan. Paham maksud saya? Kadang-kadang yang menjadi penghalang berbuat kebaikan dalam rumah tangga itu malah partner rumah tangga kita sendiri. Pengennya sedekah secara optimal tapi istri ganggu. Kebanyakan. Aku juga pingin dapat. Maka Mu'adz bin Jabal kemudian merogoh kantongnya dan di kantongnya cuma ada 2 dinar. Dah, kalau untuk kamu ini saja 2 dinar. Sedangkan 4 orang yang diberikan uang oleh Mu'adz bin Jabal masing-masing itu dapat 100 dinar. Memang ya, orang besar itu seringkali mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya dan keluarganya. Maka kalau ibu punya suami, bapak punya istri yang modelnya seperti ini, berbanggalah. Karena kebesaran seseorang itu adalah isar. Kebesaran seseorang itu dilihat dari pengorbanannya. Kalau orang itu besar karena dirinya sendiri, itu tidak layak dikatakan orang besar. Orang besar itu adalah orang yang mengutamakan orang lain di atas dirinya, bahkan di atas keluarganya. Makanya Nabi ketika berbicara tentang 3 pemuda yang selamat dari pintu gua yang tertutup oleh batu, itu pun salah satu pemuda yang Nabi ceritakan kisahnya kepada para sahabat adalah ada seorang anak yang ketika bekerja, upahnya itu susu. Maka dia pantang membawa susu itu ke rumahnya terlebih dahulu sampai
dia ampirkan susu itu ke rumah orang tuanya. Kalau dihabisin alhamdulillah, nggak dihabisin juga alhamdulillah. Jadi dia punya prinsip utamakan orang tua dulu, baru kemudian keluarga sendiri. Kalau ini bukan hal yang baik, kalau ini bukan hal yang mulia, maka tidak akan diceritakan oleh Nabi, maka tidak akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kemudian membukakan sepertiga pintu lagi sehingga 3 pemuda yang terjebak dalam gua itu akhirnya bisa keluar dalam gua. Jadi sekali lagi, kebesaran seseorang itu terlihat dari pengorbanannya. Kemudian yang terakhir, sahabat Mu'adz bin Jabal ini konon berhijrah ke wilayah Syam. Beliau ini punya 2 istri tapi bisa memperlakukan 2 istrinya dengan adil. Beliau punya cara agar istri pertama tidak cemburu kepada istri kedua dan sebaliknya. Caranya gimana? Mu'adz bin Jabal tidak akan makan atau minum di rumah istri yang pertama kecuali nanti jangan sampai tahu istri yang kedua. Atau kebalikannya, ketika makan dan minum di rumah istri yang kedua, istri yang pertama jangan sampai tahu. Maknanya kalau bisa dituntaskan di rumah istri pertama, selesai. Jangan dibanding-bandingin dengan istri rumah kedua. Makanya sampai kedua istrinya wafat dan Mu'adz bin Jabal sendiri juga wafat, tidak ada kisah 2 istrinya itu berantem. Karena Mu'adz bin Jabal mampu menjaga manajemen konflik rumah tangganya dengan begitu baik. Jangan sampai istri pertama merasa diperlakukan tidak sama seperti istri yang kedua. Dua-duanya diperlakukan sama. Bahkan seandainya Mu'adz bin Jabal ingin sholat di rumah istri yang kedua, maka dia nanti wudhunya di rumah istri yang kedua. Biasanya kita kan karena nanti mau pergi ke sana, wudhu dulu di sini. Ternyata Mu'adz bin Jabal mampu memprediksi ini nanti khawatirnya bikin istri yang kedua cemburu atau marah, maka kalau aku ingin sholat di rumah dia, wudhunya ya di rumah dia. Kemudian 2 istrinya ini termasuk Mu'adz bin Jabal nanti terkena wabah lepra. Saat itu lepra adalah sebuah wabah yang belum ada obatnya, menyebar dengan begitu cepat dan 2 istrinya itu meninggal bergantian. Istri pertama dulu baru istri kedua. Ketika akan dimakamkan sedangkan liang kuburnya cuma 1, Mu'adz bin Jabal ditanya, ini yang duluan dimakamkan yang mana? Maka Mu'adz bin Jabal menentukan dengan cara diundi. Yang dulu pernah kita bahas, ada beberapa perkara di mana orang Islam itu boleh menyelesaikan perkara dengan diundi. Kemudian tidak lama Mu'adz bin Jabal pun juga kena wabah penyakit lepra, sehingga sejarah mencatat konon usia baru 33 atau 38 tahun Mu'adz bin Jabal itu wafat. Tetapi ada sebuah perkataan yang dibahas oleh para ulama terkait wabah lepra di zaman Mu'adz. Kebanyakan orang ngeluh datangnya wabah lepra di Syam. Tapi Mu'adz bin Jabal satu-satunya orang di Syam yang ketika wabah lepra terjadi malah bersyukur. Dia kemudian berkata, inilah yang pernah didoakan oleh nabi-nabi termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita diwafatkan tidak dalam kondisi fitnah. Kita diwafatkan dalam keadaan tidak bermaksiat, tapi dalam keadaan bersabar atas ujian Allah. Kebanyakan orang ngeluh terhadap wabah, tapi Mu'adz bin Jabal satu-satunya yang bersyukur atas wabah itu. Sampai kemudian diprotes oleh istrinya, kemudian diprotes oleh anaknya, tapi Mu'adz bin Jabal mampu menerangkan hikmah dari terjadinya wabah lepra tersebut. Baik, kembali kepada hadis ini, Mu'adz bin Jabal suatu ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amalan yang kalau aku lakukan aku bisa masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Karena amalan itu tidak bisa menjadi tiket atau bayaran masuk ke dalam surga.
Karena sebesar apapun amalan yang sudah kita lakukan, itu tidak bisa membayar harganya surga. Karena surga itu begitu mahal, surga itu begitu mulia, hanya Allah saja yang tahu harganya. Maka sehebat apapun amal seseorang itu bukan bayaran untuk bisa masuk ke surga. Seseorang itu bisa masuk surga karena apa? Rahmatnya Allah. Dan di antara penyebab Allah memberikan rahmatnya adalah ketika seorang hamba itu beramal. Jadi amal mendatangkan rahmat, rahmat menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Bukan karena beramal kemudian masuk surga. Dan itu sudah diinformasikan Nabi, kalian itu masuk surga bukan karena amal kalian. Para sahabat kemudian bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Ya, termasuk saya. Kita itu dimasukkan surga oleh Allah karena rahmatnya. Karena kalau kita mengukur amalan kita itu tidak sebanding dengan mahalnya dan mulianya surga. Tapi kita dimasukkan surga oleh Allah karena rahmatnya Allah. Jadi kalau kita masih termasuk orang yang mau melaksanakan ketaatan dengan melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, maka itu tanda Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kemudian Nabi SAW mengomentari pertanyaan Mu'adz tadi dengan mengatakan, kamu bertanya perkara yang besar. Tetapi perkara itu akan menjadi mudah kalau Allah berikan kemudahan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Salah satu doa yang mungkin beberapa di antara kita melakukan tapi masih banyak yang tidak mengucapkan atau melazimi adalah doa meminta kemudahan. Doa minta kemudahan itu bukan cuma doanya Nabi Musa dalam surat Toha, wa yassir li amri, tapi doa yang sering saya baca ketika saya membuka muqaddimah ceramah saya. Yaitu apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan ketika Engkau membuat segala sesuatu mudah, memang perkara itu adalah mudah bagimu. Jadi sebuah doa yang mungkin perlu kita lazimi, karena ini doa yang juga sering diucapkan oleh Nabi dalam rangka memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW akhirnya memberikan jawaban atas pertanyaan Mu'adz bin Jabal yang pertama tadi. Amalan yang bisa memasukkan kamu ke surga, menjauhkan dari neraka itu adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah tidak berbuat syirik. Ibadah tidak berbuat syirik yang dimaksud adalah tauhid. Oleh karena itu, orang Islam bukan cuma tahu tauhid itu apa, tapi juga hendaknya tahu, paham, serta bisa menghindari yang namanya syirik. Mau diterima atau tidak, saya mendapatkan manfaat yang begitu besar dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan tentang syirik sedetail-detailnya. Karena Umar bin Khattab itu pernah berkata, innama tunqadu aral islami urwatan idan nasya'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam ini akan terlepas helai demi helai kalau di dalam Islam tumbuh orang yang tidak tahu perkara jahiliyah. Maksudnya ketika Allah menerangkan kebenaran, di waktu yang sama Allah tunjukkan yang salah itu gimana. Ketika Allah menunjukkan hidayah, di waktu yang sama Allah tunjukkan yang sesat itu bagaimana. Paham ya? Jangan cuma tahu yang benar tanpa mengetahui yang salah. Tapi kalau bisa dua-duanya, tahu yang benar bagaimana, tahu yang salah juga bagaimana. Sebagaimana perkataan salah seorang sahabat yang unik. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu model pertanyaannya kayak Mu'adz, amalan yang bisa menghantarkan ke surga. Tapi ada salah seorang sahabat yang kalau bertanya kepada Nabi itu unik. Tanya tentang dosa, tanya tentang amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Dia kemudian dikomentari oleh sahabat yang lain, kok kamu tanyanya aneh sih?
Yang lain tanya hal-hal positif, kamu malah tanya yang negatif. Kemudian sahabat ini mengatakan, sesungguhnya aku bertanya hal yang negatif kepada Nabi, tujuannya agar aku bisa menghindarinya. Karena sebuah kecelakaan besar jika aku melakukan kebaikan, tetapi di waktu yang sama aku juga melakukan keburukan karena aku tidak tahu yang buruk itu bagaimana. Paham ya? Orang sholat itu bagus, tapi juga tahu tentang perkara yang membatalkan sholat itu juga wajib. Karena seperti yang saya pernah ceritakan, peristiwa lucu, dua anak SMP di Sukoharjo ketika akan sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid, di rakaat kedua yang kiri ngentut. Tit gitu, nggak terlalu keras, tapi karena saya di belakangnya dengar. Tapi anehnya dilanjutkan sampai salam. Kemudian ketika dua-duanya sudah salam, yang kanan negur, kue mau ngentut toh. Jawaban yang kiri enak banget, Siti. Gitu ya. Bisa muncul seperti ini karena tahu kebenaran tapi nggak tahu kesalahan. Dia tahu sholat itu wajib, sholat itu bagus, tapi ternyata tidak pelajari fikihnya. Ternyata kentut itu membatalkan sholat. Nenek teman saya, meskipun orang Saudi, rumahnya dari Masjidil Haram cuma sekitar 4-5 km, itu kalau sholat sunnah nggak pernah pakai wudhu. Karena dia punya pemikiran sholat wajib, wudhunya wajib, sholat sunnah, wudhunya sunnah. Waliyadzubillah. Baru sadar kalau itu salah ketika saya tegur. Ketika saya nginap di rumah teman saya itu, neneknya masuk ke ruang tamu, agak lama kemudian saya ikut-ikutan ke ruang tamu, pengen ngobrol dengan neneknya. Neneknya sudah sangat tua. Gak ada hal yang membuat saya timbul syahwat kepada dia. Kemudian ternyata neneknya sedang sholat duha. Setelah sholat saya kemudian iseng. Entah kenapa tiba-tiba saya ingin tanya kepada beliau. Atau wadokti. Nek tadi udah wudhu. Entah mungkin Allah yang mendorong saya untuk bertanya seperti itu. Nenek tadi udah wudhu. Kemudian nenek teman saya ini bilang. Ahtaju ilal wudhu fin nafilah. Emangnya kalau sholat sunnah butuh wudhu? Astagfirullah. Gitu ya. Kaget saya. Nenek teman saya ini tahu sholat duha itu pahalanya besar, tapi di waktu yang sama tidak tahu yang salah itu apa. Makanya belajar Islam itu harus imbang. Tahu yang benar itu bagaimana, tahu yang salah itu apa. Sehingga kita bisa yakin kalau yang kita lakukan ini kebenaran yang tidak campur dengan kesalahan. Baik. Kemudian yang selanjutnya Nabi menceritakan tentang amalan-amalan yang merupakan rukun Islam. Para ulama berkomentar, kalau kita dihadapkan dengan berbagai amalan, maka yang diutamakan adalah rukun Islam yang 5. Kenapa? Karena rukun Islam yang 5 ini pondasi. Jangan sibukkan dengan puasa sunnah dulu kalau puasa Ramadannya masih bermasalah. Jangan sibukkan dengan sedekah, infak dan sebagainya kalau zakat belum ditunaikan. Sehingga para ulama menekankan kuatkan dulu rukun Islam karena ini pondasi. Kalau nanti pondasinya sudah kuat, maka Nabi berkomentar di perkataan selanjutnya, maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Amalan yang Nabi kategorikan pintu-pintu kebaikan ini adalah amalan sunnah. Kalau amalan wajibnya sudah benar, baru kemudian boleh melakukan amalan sunnah. Yang pertama apa? As-saumu junnah. Nabi berkata, puasa itu perisai. Perisai di dunia maupun perisai di akhirat. Kalau di akhirat jelas, puasa itu mampu menjadikan dirinya sebagai tameng untuk pelakunya dari siksaan api neraka. Tapi kalau di dunia puasa itu bisa mencegah pelakunya dari berbuat buruk. Setidaknya logika sederhana, kalau orang puasa itu kan energinya kurang. Kalau energinya kurang, mau berbuat maksiat malas karena nggak ada energi. Berbeda dengan orang yang makan terus tidak pernah berpuasa, kalau kemudian diajak bermaksiat dia punya energi. Responnya untuk melakukan maksiat cepat karena ada tenaganya.
Tapi kalau tenaganya kurang, mau melakukan kemaksiatan, malas. Itu logika sederhana. Kenapa Nabi mengatakan puasa itu adalah perisai. Dan puasa yang dimaksud di dalam sabda Nabi yang ini adalah puasa sunnah. Seutama-utama puasa sunnah, selain hari-hari tertentu yaitu puasa Arafah dan puasa Asyura. Seutama-utama puasa sunnah itu pertama kata para ulama, siamu Daud, puasa Daud. Yang kedua, beberapa literatur fikih itu saya membaca, kalau puasa Daud nggak bisa. Puasa dengan model sehari puasa, 2 hari makan. Kalau puasa Daud kan sehari, selang sehari, selang sehari. Makan, puasa, makan, puasa, makan, puasa. Tapi ada di antara para ulama yang modelnya itu agak unik. Sehari berpuasa, 2 hari makan. Ngelatih biar nanti bisa diselang-seling seperti saum Daud. Karena saum Daud itu kan kalau kita logika agak berat. Sehari makan, sehari tidak, sehari makan, sehari tidak. Supaya agak gampangan dibuat model oleh para ulama, sehari puasa, 2 hari tidak. Sehari puasa, 2 hari tidak. Kalau kemudian akhirnya nggak bisa, maka puasa Senin Kemis. Sepekan cuma 2 kali. Nggak bisa juga, maka puasa Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulan, pakai kalender Hijriah 13, 14, 15. Bukan kalender Syamsiah, bukan kalender Masehi, tapi kalender Hijriah, kalender Komariah. Kalau nggak bisa 13, 14, 15, kata para ulama minimalnya sebulan puasa 3 hari, meskipun tidak berurutan, 13, 14, 15. Pekan ini bisa puasa cuma sehari, pekan depan sehari lagi, pekan depan sehari lagi, kemudian terkumpul 3, itu juga dilakukan dan dianjurkan oleh para ulama zaman dulu. Paham ya? Maka karena manfaat dari puasa itu begitu besar, eman-eman kalau tidak puasa. Bahkan orang yang tidak pernah melaksanakan saum sunnah itu kebanyakan pas nanti masuk saum Ramadan kelimpungan, kaget. Banyak peristiwa hari pertama batal, hari pertama sakit dan sebagainya karena tidak terbiasa di 11 bulan sebelumnya membiasakan melaksanakan saum sunnah. Kemudian Nabi melanjutkan wasodaqatu tudfiul khati'ah kama yudfiul ma'u annar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kenapa Nabi menggunakan istilah memadamkan? Karena dosa itu panas. Dan salah satu amalan yang bisa memadamkan dosa yang identik dengan yang panas itu adalah sedekah. Maka saya memotivasi kepada diri saya sendiri dan para bapak dan ibu untuk rajin bersedekah. Seperti yang sering dikatakan oleh para ulama, sedekah itu yang penting kualitasnya, tidak harus kuantitas. Karena kemampuan ekonomi orang itu beda-beda. Tapi kalau bicara tentang kualitas, si miskin bisa bersedekah, si kaya pun juga bisa bersedekah. Intinya bersedekahlah, karena sedekah itu bisa memadamkan dosa. Kemudian amalan selanjutnya yang Nabi katakan adalah melaksanakan sholat lail di penghujung malam. Jauf itu artinya penghujung. Penghujung itu ngitungnya dari kapan? Dari pertengahan malam. Setelah datang pertengahan malam, maka selanjutnya itu disebut dengan penghujung. Cuma penghujung ini waktunya masih agak panjang. Maka penghujung yang mana? Penghujung awal, tengah, atau akhir? Untungnya ada sebuah riwayat di mana Nabi mengatakan shollu fi jaufil akhir. Sholatlah di penghujung yang terakhir. Berarti kira-kira ya jam 2:30 itu penghujung malam yang terakhir. Kemudian Nabi memotivasi kita untuk sholat malam, karena sholat malam itu da'abus sholihin min qablikum. Karena sholat malam itu adalah ciri khas orang-orang soleh sebelum kalian. Maka untuk mengukur kesolehan seseorang, lihatlah rajin enggak dia tahajud.
Kalau dia rajin, maka tanda kesolehan sebagian ada pada dirinya. Meskipun rajin tahajud tidak bisa dikatakan tanda kesolehan yang tunggal. Tanda kesolehan itu banyak, diantaranya rajin tahajud. Kalau bapak dan ibu malam itu ngelilir, maka itu isyarat Allah membangunkan kita untuk qiyamul lail. Kalau sudah dibangunkan, jangan dituruti untuk tidur lagi. Karena belum tentu kalau kita tidur lagi bisa bangun lagi. Bersyukurlah kalau bapak dan ibu punya kebiasaan malam itu mesti terbangun kebelet pipis. Jangan cuma setelah dari kamar mandi pipis, cuma pipis. Habis pipis wudhu. Kemudian sholat malam, masalah kemudian masih ngantuk tidur lagi. Sampai kemudian menjelang subuh, yang penting sholat malam. Saya kalau nurutin istri saya, pengennya kalau minum malam itu sebelum tidur anget, Pak. Katanya bagus untuk kesehatan. Tapi saya merasa, saya kalau minum anget malam sebelum tidur, tidurnya bablas, nggak tahajud. Saya terpaksa mengorbankan diri saya sendiri. Saya sebelum tidur tuh minum air es. Karena kalau minum air es, malam mesti kebelet pipis. Harus dipaksakan. Kebaikan tuh bagi saya harus dipaksakan. Karena kalau nurutin perkataan Ustadz Zaidul Akbar, minum tuh yang paling utama anget. Saya jujur, malam kalau tidur bablas. Menjelang subuh baru bangun. Tapi kalau kemudian akhirnya saya mengamati kalau saya minum es teh gitu ya, sebelum tidur, insya Allah bangun. Bahkan bangunnya kadang-kadang beberapa kali. Nah, bangun itu malu saya kalau kemudian cuma pipis gitu ya. Habis pipis wudhu, tahajud, masih ngantuk, kemudian tidur lagi, dibangunkan oleh Allah lagi, ya pipis lagi, wudhu lagi, tahajud lagi, kan enak gitu ya. Kemudian Nabi SAW mengutip perkataan Allah terkait dengan keutamaan qiyamul lail, surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Kemudian Nabi melanjutkan nasihat beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amutihi wa dirwati sanan. Maukah ku beritahukan kepadamu pokok urusan, tiangnya dan puncaknya? Mu'adz bin Jabal merespon, mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, puncak segala perkara itu adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncak perkaranya itu adalah jihad. Nabi bicara tentang Islam, Nabi bicara tentang sholat, Nabi bicara tentang jihad. Kenapa Nabi berbicara Rasul Amri al-Islam? Kalau secara harafiah, kepala segala urusan itu adalah Islam. Maksudnya Nabi itu memotivasi kita. Kalau jadi orang Islam, banggalah dengan keislamanmu. Karena mohon maaf ya, banyak orang Islam tapi juga banyak orang Islam yang tidak bangga dengan keislamannya. Islam memerintahkan laki-laki kalau bisa berjenggot, tapi banyak yang memotong jenggotnya, malu kalau kemudian dengan jenggotnya itu dikatakan ekstremis, dikatakan orang yang terlalu fanatik dan sebagainya. Bahkan pakai peci, Pak. Kalau saya mencari keterangan para ulama, apakah Nabi itu pernah sholat apapun wajib maupun sunnah dengan kondisi hasiroksi, kepala terbuka? Para ulama sepakat, tidak pernah Nabi itu sholat dalam keadaan kepala terbuka. Meskipun Nabi tidak menjadikan penutup kepala itu syarat dalam sholat. Tapi betapa banyak orang Islam yang ketika sholat meninggalkan pecinya. Malu kalau dengan pecinya itu menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Malu mengucapkan assalamualaikum kemudian diganti dengan selamat pagi, selamat siang, halo, apa kabar dan sebagainya. Ini maksud Rasul Amri al-Islam. Banggalah dengan keislamanmu. Perkara-perkara yang menyebabkan dirimu ragu kepada Islam segera tuntaskan, segera hilangkan. Kalau bapak dan ibu masih punya keyakinan seluruh agama itu sama, itu syubhat. Berarti menyamakan Allah dengan yang lain. Agama itu bukan food cart,
Yang mau makan pizza silahkan, mau makan fried chicken silahkan, mau makan donat silahkan. Agama itu bukan kayak gini. Agama itu bukan pilihan. Agama itu adalah mencari yang hak. Dan agama yang hak cuma satu, yaitu Islam. Paham ya? Kalau food cart mau makan sana sini, nggak ada efeknya. Tapi kalau kemudian salah pilih agama, neraka akibatnya. Paham ya? Jadi tinggalkan syubhat, semua agama itu sama saja. Berarti menyamakan Allah dengan yang lain. Atau perkataan orang-orang liberal seperti Nurholis Majid itu pernah mengatakan, Tuhan itu ibarat poros roda. Dan untuk bisa sampai ke poros roda disambungkan dengan ruji-ruji. Nah, ruji-ruji itu namanya agama. Ada ruji namanya Islam, ada ruji namanya Kristen, ada ruji namanya Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Ini semua tujuannya sebenarnya sama, menuju kepada Tuhan yang sama, cuma nama rujinya saja yang beda. Enak banget ngomongnya. Kalau kemudian semua agama sama, ngapain Nabi diperintahkan mendakwai Yahudi dan Nasrani? Kalau semua agama sama, kenapa Nabi diperintahkan mendakwai orang-orang musyrik, penyembah berhala dan sebagainya? Paham ya? Baik. Kemudian Nabi berbicara tiangnya agama itu adalah sholat. Terjadi pembahasan di antara para ulama tentang orang Islam yang tidak sholat. Imam Syafi'i mengatakan, selama dia masih punya keyakinan sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat karena malas, masih dihukumi musyrik. Beda dengan Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, yang secara zahir menggunakan sabda Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainamus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan orang kafir itu sholat. Yang meninggalkan sholat maka sudah kafir. Orang Islam kok sekarang jadi kafir alias murtad? Dalam Islam, man badala dinahu faqtulu. Yang mengganti agamanya, yang keluar dari Islam maka dihukum untuk dibunuh, dieksekusi mati. Maka Imam Ahmad berfatwa kalau ada orang Islam kok nggak sholat dihukum mati. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i yang ngelihat dulu masih punya keyakinan wajib nggak. Kalau masih meyakini wajib tidak dihukum mati. Tapi kalau dia sampai mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, Imam Syafi'i sepakat dihukum mati. Tapi kalau Imam Ahmad nggak peduli, mau dia masih yakin wajib atau tidak, yang penting dia tidak sholat 5 waktu dihukum mati. Kemudian yang selanjutnya wadir watu sanamihi al jihad. Dan puncaknya sanam itu apa? Punuk. Bagian onta tertinggi setelah kepala itu kan punuk. Menunjukkan jihad itu adalah amalan yang berat. Makanya kalau ada orang sedang melakukan amalan yang berat dalam Islam, harusnya didoakan, harusnya didukung. Malah syukur-syukur kalau kita punya kemampuan untuk melakukan jihad yang syar'i, lakukan. Bukannya malah dikecam, bukannya malah difitnah Syiah Rafidhah, bukannya kemudian difitnah menikmati dana bantuan dari seluruh negara dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW menutup dengan dialog lagi, mau nggak aku beritahukan kepadamu puncak dari seluruh perkara yang aku beritahukan tadi. Nabi SAW kemudian ketika bertanya kepada Mu'ad, direspon lagi oleh Mu'ad, mau ya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, kemudian Nabi SAW sebelum berkata, beliau megang lidahnya dan berkata, kufa alaika hadza. Tahanlah ini, tahanlah lisanmu. Mu'ad bin Jabal merasa heran, merasa kalau orang itu dimasukkan ke neraka bukan karena lisannya tapi karena amal yang lain. Makanya Mu'ad bin Jabal bertanya, apakah kita bakal disiksa di neraka gara-gara lisan kita ya Rasulullah? Gara-gara omongan kita? Nabi kemudian berkata, sakilat kaya Mu'ad. Sakilat kaya Mu'ad itu secara bahasa, ibumu kehilangan dirimu. Kapan seorang ibu kehilangan anak? Mati. Jadi kalau secara harafiah, lafal ini maksudnya mati kamu. Tapi dalam bahasa Arab ada ungkapan-ungkapan
yang tidak bisa dipahami dari segi makna harafiah. Karena ternyata punya makna yang lain berbeda dengan harafiah. Misalnya, orang Arab tuh kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, kadang-kadang lafalnya aneh. Qatalahullah. Qatalahullah itu secara bahasa artinya apa? Semoga Allah memerangi dia. Padahal sebenarnya kagum. Tapi aneh kalimatnya qatalahullah. Kalau bapak disuruh maju karena mungkin antri, mobil bapak berhenti disuruh menjalankan oleh orang-orang Arab atau polisinya. Itu kata yang digunakan pun juga unik. Apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau diterjemahkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi maksudnya maju, maju, maju. Jalan, jalan, jalan. Paham ya? Jadi ada ungkapan bahasa Arab yang kadang-kadang tidak bisa dipahami secara harafiah karena dia punya makna yang lain. Maksud dari sabda Nabi ini apa? Bukan mendoakan Mu'adz bin Jabal mati, tetapi Nabi heran. Emangnya kamu baru tahu kalau ternyata di antara penyebab manusia itu diseret wajah atau hidungnya ke neraka gara-gara memanen ucapan lisan mereka. Paham ya? Makanya di zaman sekarang ini perlu kita menahan lisan kita kalau kita memang tidak punya ilmu atau kapabilitas untuk berbicara tentangnya. Al-Quran sudah berkata, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu berkomentar terhadap yang kamu tidak punya ilmunya. Tapi masalahnya saya melihat perkara yang setiap orang kayaknya nimbrung asal berbicara itu perkara agama. Padahal jangankan agama, perkara dunia saja kalau dikomentari oleh yang bukan ahlinya, itu salah. Maka kalau perkara dunia kita pakai ungkapan orang Arab. Man takallama fi ghairi fannih atabil ajaib. Yang ngomong bukan di bidangnya, itu yang diomongkan nanti penuh dengan keajaiban. Bukan ahli politik ngomong politik. Bukan ahli matematika ngomong matematika. Bukan ahli gizi, asam folat jadi asam sulfat. Paham? Udah, kalau memang tidak tahu, ibu hamil butuh nutrisi, selesai. Lupa nutrisinya itu istilahnya apa. Mbok ngomong yang kayak gitu, lebih aman. Ibu hamil itu butuh banyak asupan agar dirinya sehat, anaknya sehat. Itu kan lebih aman. Daripada kemudian ibu hamil malah dipaksa minum air aki, gitu ya. Paham ya? Contoh yang baru saja. Man takallama fi ghairi fannih atabi ajaib. Orang yang ngomong di bukan keahliannya datang dengan perkara-perkara yang ajaib, menakjubkan. Ibu zaman sekarang disuruh minum air aki. Anaknya nyetrum apa gimana gitu ya. Oh iya dokil. Alhamdulillah saya jadi ingat kisah itu. Ya memang saya nggak suka Pak. Bapaknya nggak suka, anaknya apalagi. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ya, para ulama mengomentari. Di zaman sekarang orang itu komentar bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan tulisan. Dan tulisan itu dihukum oleh para ulama, hukumnya sama dengan lisan. Seandainya bisa ngomong, orang itu pengennya ngomong saja. Tapi karena media untuk berbicaranya hanya disediakan lewat tulisan, maka diungkapkan dengan tulisan, maka hukum tulisan pun disamakan dengan omongan. Bahkan Nabi SAW itu pernah memberitakan tentang orang yang disiksa di hari kiamat, digunting mulutnya di bagian pinggir kiri dan kanan. Nabi kemudian berkata kepada Jibril, orang itu siapa? Kok sampai mulutnya digunting kanan dan kiri? Kemudian Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang kalau berbicara tidak sesuai dengan fakta, yang bukan ahlinya ngomong tentang sebuah perkara. Dalam beberapa tafsiran, ada yang beberapa ulama menafsirkan, ancaman ini juga berlaku kepada para ulama yang nurutin penguasa. Harusnya hukum Islamnya itu nggak boleh, tapi karena penjilat kepada penguasa dijadikan boleh. Atau kebalikannya,
Islam sebenarnya memperbolehkan, tapi karena dia takut atau berharap imbalan dari penguasa, akhirnya kemudian dilarang. Maka ini juga berlaku untuk para ulama yang serampangan nurutin kemauan para penguasa, akhirnya fatwanya itu berbeda dengan ajaran Islam. Baik, demikian, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu jika ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu 5.374 hadis. Ya. Iya, saya dulu pernah cerita unik memang. Abu Hurairah itu keislamannya sampai Nabi wafat tuh bisa dihitung baru beberapa tahun. Tapi anehnya hadis yang paling banyak diriwayatkan justru dari Abu Hurairah. Karena para sahabat itu ada yang sifatnya mutasyadid, ada yang sifatnya mutasahil. Mutasyadid itu apa? Tidak gampang menyampaikan sabda Nabi kepada sembarang orang. Harus percaya dulu, harus baik dulu baru aku ceritakan. Tapi ada juga yang modelnya kayak Abu Hurairah. Siapapun kamu, karena ini dari Nabi, aku berkewajiban menyampaikan kepada yang lain. Sehingga sebenarnya kalau Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya mau ngomong tentang sabda Nabi dan perilaku Nabi, sebenarnya riwayat mereka lebih banyak. Abu Hurairah itu tidak mengalami fase makiyah. Abu Bakar mengalami, Umar, Utsman, Aisyah dan sebagainya itu ngalami. Abu Hurairah cuma dapat cerita tentang peristiwa Mekah, tapi Abu Bakar, Umar dan sebagainya ngalamin menjadi saksi hidup. Jadi jawabannya adalah karena Abu Hurairah itu mutasahil, gampang menceritakan. Tapi kalau Abu Bakar harus kepada orang yang benar, orang yang baik. Sehingga dia selektif. Padahal sebenarnya pembendaraannya lebih banyak. Paham ya? Wallahu a'lam. Ya, kita pun juga ketika kuliah punya dosen kayak gitu kan. Ada dosen yang ketika ditanya gampang berbagi ilmu. Kalau kamu pengen tahu jawabannya, ini di buku ini, karangan ini, buku ini, karangan ini. Ada dosen modelnya kayak gitu. Tapi ada dosen yang ketika ditanya, ya cuma menjawab pertanyaan kita. Pak, ini jawabannya apa? Gini. Pelit. Kenapa? Karena mungkin belum serg dengan kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi sebelum saya tutup? Nggak ada, alhamdulillah. Baik, demikian. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.